Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu antropometri 1 part 2. Di sini kita akan belajar tentang tinggi badan dan panjang badan. Ya, di sini salah satu pengukuran antropometri adalah tinggi badan. Tinggi badan merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengukur status gizi waktu lampau, ya, seperti yang di video part 1 sudah saya jelaskan bahwa panjang linier atau tinggi badan merupakan pengukuran atau menggambarkan status gizi pada masa lampau, begitu, atau menggambarkan masalah gizi yang kronis. Kronis itu artinya terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, sudah terjadi dari waktu yang lampau, begitu ya, terjadi pada waktu yang sangat lama, karena perubahan tinggi badan terjadi dalam waktu yang lama, ya, tidak kita kekurangan asupan energi dan protein dalam waktu dekat langsung berpengaruh ke tinggi badannya, tidak, karena perubahan tinggi badan itu tidak cepat, ya, waktunya lama, begitu, sehingga tinggi badan menggambarkan status gizi yang kronis atau pada waktu yang lampau. Tinggi badan merupakan parameter antropometri untuk pertumbuhan linier. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan harus mempunyai ketelitian 0,1 cm, ya, akurasinya 0,1 cm. Nah, alat pengukur tinggi badan yaitu untuk individu lebih dari 2 tahun yaitu mikrotoa dan stadiometer. Kemudian alat ukur panjang badan yang kurang dari 2 tahun dinamakan infantometer. Nah, alat-alat ini di laboratorium gizi ada semua, ya. Nanti kalau kalian masuk, kalian bisa coba. Ya, ini adalah stadiometer. Ya, stadiometer ini sudah ada bidang vertikalnya sehingga tidak ada pijakannya juga. Kemudian ini merupakan skala pembacanya di sini sehingga tidak perlu ditempel di dinding, ya, seperti mikrotoa. Nah, ini alat yang pengukurnya seperti ini, nanti tinggal dibaca saja, ya, dari jarum yang merah ini sampai ke angka berapa gitu. Nah, kalau ini adalah mikrotoa. Mikrotoa merupakan alat pengukur tinggi badan yang ditempel, ya, di dinding, ya. Nah, ini infantometer. Infantometer itu untuk ini peletakannya terbalik, ini salah ini, ya, fotonya, ya. Kepala itu harusnya di sini. Maaf sebentar, saya lihat dulu. Ya, harusnya di sini. Jadi yang statis, ini yang statis, ya, ini nggak bisa digeser. Ini nggak bisa digeser nih. Ini untuk kepala. Nah, yang bisa digeser itu yang untuk kaki, begitu. Ya, alat ukur tinggi badan. Yang pertama mikrotoa, ya, tadi gambarnya sudah ada. Ya, ini cara memasang mikrotoa, gitu. Yang pertama, pilih lantai yang rata. Lantai, ya, rata. Kemudian pilih dinding yang rata dan tegak lurus dengan lantai, ya. Jadi lantai dengan dinding itu harus 90 derajat. Jangan memilih dinding yang di sebelah sini, ya. Di bagian dinding yang berdiri ini ada ornamennya. Atau mungkin list dinding, begitu, ya. Biasanya di sini tuh ada ornamennya yang agak menonjol begitu, sehingga ketika nanti individunya akan diukur mepet ke tembok, nggak bisa mepet full semuanya dari atas sampai bawah karena kehalang ornamen tersebut. Jadi dindingnya polos, begitu. Kemudian letakkan mikrotoa dengan bagian yang akan menempel pada kepala anak rapat di lantai, ya. Jadi yang pertama kalian lakukan setelah memilih dinding dan lantai yang tegak lurus dan rata, kalian letakkan dulu mikrotoanya pada bidang 2 meter dari lantai di sini, ya. Letakkan di sini dulu mikrotoanya, lalu tarik ke bawah, seret. Jadi di sininya tetap ini ada yang megangin dulu, ya. Yang ujung sini ada yang megangin dulu, kemudian tarik seret ke bawah. Ketika dia sudah menyentuh lantai, tolong dilihat
angkanya. Angkanya di sini dilihat harus menunjukkan angka 0. Kalau belum 0, ini bisa digeser naik atau digeser turun dulu, supaya ketika dia menyentuh lantai pol 90 derajat dari lantai dan dinding ini, pol ke lantai itu harus sampai stripnya sampai menunjukkan 0, harus 0. Bukan hilang ya nolnya ya, karena ketika 0 itu ditarik itu hilang, nolnya naik, tidak ya, tidak begitu, tapi bukan sampai pol ya, tapi sampai 0. Paham ya? Jadi di situ jarum harus menunjukkan 0 begitu ketika ditarik ke bawah. Nah, caranya adalah kita menggeser ini naik atau turun. Nah, setelah pas 0 baru kita beri di sini tanda pakai ballpoint di bagian apa namanya? Di situ kan di bagian ujung sini itu ada lubangnya ya. Nah, ditandain dulu pakai ballpen atau apa supaya nanti bisa direkatkan di situ pakai apa? Paku ya. Kenapa tidak boleh pakai lakban? Karena ditakutkan lakban itu nanti geser, bisa goyah, tidak statis ya. Jadi harus pakai paku supaya dia tetap berada pada titik tersebut, yaitu titik 2 meter dari lantai begitu. Kemudian ini ya, tarik pita ke atas menempel di dinding sampai pada jendela baja menunjukkan angka 0. Kemudian pakukan atau rekatkan ujung pita ke dinding di sini. Kalau yang permanen bisa pakai paku, tapi kadang-kadang kalau yang harus lepas pasang dari rumah ke rumah bisa pakai lakban, it's okay, tapi pastikan lakban itu tidak menggeser mikrotoanya. Itu ya cara pasang mikrotoa begitu. Nah, kemudian cara mengukurnya bagaimana? Tempelkan mikrotoa dengan paku pada dinding yang lurus datar setinggi 2 meter. Angka 0 pada dasar lantai. Pastikan sudut lantai dengan dinding 90 derajat. Lepaskan alas kaki dan topi. Individu berdiri tegak dengan sikap sempurna, dan ini ya, pandangan harus lurus ke depan. Tidak boleh dangak ke atas atau nunduk ke bawah ya, harus pandangannya lurus ke depan. Tumit, kaki, pantat, punggung, kepala belakang harus menempel di dinding begitu, makanya dindingnya harus tegak lurus dengan lantai. Turunkan mikrotoa sampai rapat pada kepala bagian bawah ya, jadi mikrotoanya ditarik sampai merapat pada kepalanya dan harus siku-siku lurus menempel dinding. Jadi mikrotoanya harus siku-siku dengan dinding atau 90 derajat dengan dinding. Ya, baca angka pada skala yang nampak pada lubang skala mikrotoa. Kemudian pengukur harus dalam keadaan lebih tinggi atau sejajar dengan yang diukur. Karena apa? Untuk melihat lubang skala mikrotoa, melihat angkanya, itu Anda harus sejajar dan sama tinggi dengan orang yang Anda ukur. Kalau orang yang Anda ukur lebih tinggi, Anda bisa menggunakan meja atau kursi ya, naik ke kursi nggak apa-apa, supaya kepala Anda dalam membaca lubang mikrotoa itu sejajar ya, melihatnya tidak dari bawah begitu, karena itu akan mempengaruhi hasil ukur. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, individunya menempel, kepala, punggung, pantat, dan ujung kaki bawah belakang harus nempel ke dinding. Begitu ya. Kemudian setelah itu ini lepas alas kaki dulu ya, jangan lupa lepas alas kaki dulu. Kemudian topi dilepas, kuncir dilepas, begitu. Kemudian kalau pakai jilbab, biasanya jilbabnya itu jilbab yang di atasnya itu ada kondenya itu ya, tolong dilepas dulu supaya tidak mempengaruhi hasil. Nah, setelah nempel semua dan melepaskan semua yang mempengaruhi, begitu kemudian tarik ya, ini mikrotoanya ditarik. Nah, ini yang penting ya, mikrotoa ini, bidang ini itu ketika menempel ke kepala itu harus sejajar. Ini ya, ini harus selalu sejajar dengan dinding, ini loh. Makanya orang yang mengukur harus sama tinggi atau lebih tinggi dari yang diukur. Kalau seandainya kurang tinggi dari yang diukur, bisa naik ke kursi supaya pandangan matanya bisa di depan sini untuk membaca. Karena jika si pengukur itu lebih pendek, ya dia ada di sini ya,
tangannya menggapai si mikrotoa ini, ketika dia mau membaca, dia pasti akan menggeser handle yang ini ke bawah untuk bisa melihat angka. Nah, ketika ini digeser ke bawah, ini akan ketarik sehingga akan merubah hasil. Ya, ketika dia lebih pendek. Makanya harus berdirinya sama tinggi atau sejajar dengan hasil ukur ini. Begitu ya. Anak berdiri tegak membelakangi dinding dengan pandangan ke depan. Bagian belakang kepala, punggung, tumit menempel rapat ke dinding. Kemudian gerakkan mikrotois sampai menempel di kepala dan baca angkanya. Begitu. Ya, ini ya, sama ya, ini untuk yang dewasa. Ini angkanya ini, seperti ini ya. Kita harus, kepala kita yang mengukur harus sejajar dengan apa yang akan dibaca. Ya, itu tadi alat ukur panjang badan, tinggi badan yang mikrotoa. Sekarang alat ukur panjang badan atau infantometer. Infantometer atau panjang badan untuk berapa tahun? Ya, di bawah 2 tahun ya, 0 sampai 24 bulan. Kalau sudah di atas 2 tahun, pakainya sudah tinggi badan. Nah, ini cara mengukur infantometer atau alat ukur panjang badan. Yang pertama, anaknya tidur lurus terlentang tanpa menggunakan topi atau alas kepala apapun dan tanpa menggunakan alas kaki. Ya, alas kakinya atau sepatunya dilepas dulu. Biasanya sepatu anak itu lebih tebal dari high heel ya. Ada bonekanya, kemudian di bawahnya itu ada Doraemonnya, begitu ya, itu dilepas dulu supaya tidak mempengaruhi hasil. Kemudian posisikan kepala anak tegak lurus pada bagian atas infantometer. Ya, jadi kepalanya harus tegak lurus pada bagian yang statis ya, bagian atas infantometer. Luruskan dengan lembut kaki anak ya, jangan, karena anak itu cenderungnya kakinya nekuk ya, atau bayi ya. Nah, itu mohon diluruskan dengan lembut ya, jangan dipaksa karena tulangnya masih rapuh ya, masih rawan sekali, sehingga memang harus lembut, diajak bicara, diajak main supaya dia tidak takut dan menangis begitu. Semakin dia menangis, semakin dia menendang-nendang begitu ya, sehingga susah diukur ya. Jadi harus ada peran ibu di situ untuk menenangkan bayi. Luruskan dengan lembut kaki anak hingga sejajar dengan badan dan rapatkan bagian bawah infantometer ke telapak kaki anak. Ya, jadi tegak lurus ya. Pengukur membaca hasil pengukuran. Pengukuran sebaiknya dilakukan oleh 2 orang ya. 1 orang memegang kepala, bagian kepala bayi, ini sang ibu ya, pegang kepalanya supaya bayinya nggak merasa jauh dari ibu sehingga menangis gitu. Dan orang lainnya meluruskan kaki bayi sambil membaca hasil ukurnya begitu. Oke. Ini tadi tidak ada gambarnya ya, tadi gambarnya ada di atas tadi ya, sudah ya, untuk alat ukur infantometer ya. Next, ini merupakan prediktor dari tinggi badan, ukuran prediksi tinggi badan. Yang pertama adalah tinggi lutut. Ya, kita bisa memprediksi tinggi badan dari tinggi lutut. Tinggi lutut adalah pengukuran antropometri yang digunakan untuk memprediksi tinggi badan. Umumnya digunakan untuk mengestimasi tinggi badan pada lansia yang bungkuk atau pada pasien dewasa yang tidak dapat berdiri tegak atau bed rest. Jadi ketika Anda mendapatkan pasien yang tidak bisa berdiri untuk diukur tinggi badannya, kalian bisa ukur tinggi lututnya untuk mendapatkan prediksi tinggi badan. Oke. Dapat juga digunakan pada anak dan remaja usia 6-18 tahun dengan rumus prediksi yang berbeda dengan rumus yang dewasa ya. Jadi untuk memprediksi tinggi badan pada usia remaja itu rumusnya berbeda dengan usia dewasa dan lansia gitu. Nah, ini alat ukur tinggi badan. Tinggi lutut. Tinggi lutut seperti ini. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti yang di kampus itu bagian vertikalnya cuma 1 ya. Sama saja, mungkin ada sedikit perbedaan bentuk begitu, tapi prinsip pekerjanya sama. Nah, cara mengukur tinggi lutut ketika pasien bisa tidur atau duduk ya. Nah, kalau sedang tidur itu pakai kaki sebelah kiri ya, ini kaki sebelah kiri, tekuk kaki ya antara
betis dan paha. Betis dan paha itu ditekuk 90 derajat ya, seperti ini ya, 90 derajat. Ya. Setelah 90 derajat, kemudian kita ukur seperti ini. Ya, jadi alat ukurnya diletakkan, bagian yang statis ada di bawah. Bagian yang statis kita letakkan pada tumit dari pasien. Kemudian bagian yang bisa digerakkan ya kita gerakkan sampai menyentuh ujung lutut. Begitu. Nah, kemudian kita baca berapa sentimeter hasil ukurnya. Nah, ketika mengukur begini ya, antara paha, ini paha, dan betis harus 90 derajat. Ya, itulah cara mengukur tinggi lutut. Dari situ kamu bisa mendapatkan ukuran tinggi lutut dan digunakan untuk memprediksi tinggi badan. Rumusnya adalah ini ya, ini keterangannya ya, cara mengukur tinggi lutut begitu. Kemudian untuk posisi duduk sama ya dengan tadi ya. Orang yang diukur duduk di kursi, posisinya duduk sempurna, badan tegap. Lutut kaki yang diukur membentuk sudut siku 90 derajat. Maaf, ini 90 derajat ya, salah ketik. Kemudian tempatkan alat pengukur tinggi lutut pada kaki sebelah kiri. Lakukan pengukuran, baca angka pada alat secara seksama, catat angka hasil pengukuran sebanyak 2-3 kali supaya tidak salah dan akurat hasilnya. Begitu. Nah, ini rumusnya, rumus prediksi tinggi badan menggunakan tinggi lutut untuk dewasa dan lansia di atas 18 tahun. Rumusnya ini. Ya. Untuk lebih lanjutnya, ini adalah rumus prediksi tinggi badan menggunakan tinggi lutut usia 6-18 tahun. Rumusnya ini untuk laki-laki dan perempuan sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya, ukuran prediktor tinggi badan yang selanjutnya adalah menggunakan rentang tangan atau lengan, atau bahasa Inggrisnya arm span. Tadi yang pertama untuk memprediksi tinggi badan kita pakai tinggi lutut. Nah, kemudian kita juga bisa pakai rentang tangan atau lengan. Rentang tangan atau rentang lengan disingkat RL ya, atau arm span atau panjang depa, biasanya begitu. Digunakan untuk memprediksi tinggi badan. Rumus untuk memprediksi tinggi badan menggunakan rentang lengan adalah seperti ini. Ini rumusnya ya, untuk pria sendiri, untuk wanita sendiri. RL untuk rentang lengan, U untuk usia dalam tahun. Begitu. Nah, cara mengukur rentang lengan adalah ada dua cara. Yang pertama adalah subjek berdiri tegak lurus membelakangi dinding. Jadi dinding ada di belakangnya, dia berdiri tegak lurus. Kemudian di dindingnya bisa kita tempel alat bantu berupa pita atau garis yang menempel horizontal di dinding setinggi bahu subjek. Ya, kemudian subjek merentangkan kedua tangannya ke kanan dan ke kiri dengan telapak tangan yang bagian dalam ya, bagian telapak tangannya itu menghadap ke depan. Tempatkan pengukur panjang rentang lengan dari ujung jari tengah tangan kanan hingga tepat pada ujung jari tengah tangan kiri. Jadi setelah dia menempel pada dinding ya, rentangkan tangannya, tangan kanan dan tangan kiri, kemudian kita ukur dari ujung jari tengah kiri menuju ujung jari tengah kanan. Begitu. Ukur panjang rentangan tangan subjek. Lakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Nah, alat untuk mengukurnya panjangnya harus 200 cm. Karena kalau tidak kurang ya, panjangnya kurang. Kemudian cara yang kedua adalah cara separo ya. Pengukuran bisa dilakukan dengan hanya satu rentangan tangan saja. Diukur dari pertengahan sternum bagian dada tengah ya, menuju ke
ujung jari tengah pada tangan yang sering digunakan atau dominan. Ya, dominannya kan biasanya kita pakai tangan kanan. Berarti dari sternum menuju ke ujung jari tengah tangan kanan. Kalau dia kidal berarti ke tangan kiri karena yang sering digunakan, begitu. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Lakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Ya, seperti ini cara yang pertama tadi ya. Ini pitanya itu membantu supaya ketika kita merentangkan tangan harus sejajar dengan pitanya. Tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Jadi pas ini ya, ini pas sejajar pita. Kemudian diukur dari ujung jari tengah sebelah kiri menuju ujung jari tengah sebelah kanan. Pakai pita lila. Memang harus 2 orang ya untuk membantu. Kemudian cara yang kedua, separuh aja yang dipakai. Ya. Nah, ini bisa dalam posisi tidur ya. Kalau yang cara yang kedua ini dalam posisi tidur, kita bisa ukur dari sternum tengah sini ya sampai ke ujung ya, sampai ke ujung jari tengah ya, di sini harusnya. Ini kurang ini gambarnya ya, sampai ujung jari tengah. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, harus hasil ukurnya itu harus dikalikan 2. Karena kita butuh dari ujung jari tengah sini ke ujung jari tengah yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan cara yang kedua, hasil ukurnya harus dikalikan 2, begitu. Itu merupakan prediktor dari tinggi badan yang kedua. Untuk memprediksi tinggi badan, tadi yang pertama pakai tinggi lutut, yang kedua pakai rentang lengan atau rentang tangan atau arm span. Kemudian yang ketiga pakai apa? Ulna, panjang ulna. Nah, panjang ulna adalah diukur dari ujung siku sampai tulang yang menonjol di pergelangan tangan lengan kiri. Diukur dari ujung siku, ya, ujung siku sampai tulang yang menonjol di pergelangan tangan. Nih ya, di pergelangan tangan ini tuh ada tulang yang menonjol. Dan pakailah tangan sebelah kiri. Gitu ya, ujung siku sini persis sampai di tulang yang menonjol diukur pakai metlin berapa senti. Nah, dari situ hasil ukurnya bisa untuk memprediksi tinggi badan ya. Rumusnya ini, prediksi tinggi badan dengan ulna ya, laki-laki sendiri, wanita sendiri, begitu ya, dari sini sampai sini, begitu ya. Jadi ulna bisa untuk memprediksi tinggi badan. Jadi yang untuk memprediksi tinggi badan ada 3 ya, tinggi lutut, rentang lengan atau depa, atau rentang tangan atau arm span, dan juga ada ulna. Nah, sekarang lingkar betis. Diukur melingkar pada bagian betis terlebar pada kaki kiri. Ukuran lingkar betis umumnya digunakan untuk memprediksi berat badan pada lansia dan memprediksi status gizi lansia melalui form atau kuesioner mini nutritional assessment atau MNA. Ya, nanti di mata kuliah gizi daur kehidupan atau di mata kuliah ini juga ada ya, di mata kuliah penilaian status gizi pertemuan ke-8 sepertinya. Kalau enggak ya 9, di situ kalian diminta untuk mengukur status gizi pada lansia. Nah, status gizi lansia itu mengukurnya pakai form, pakai kuesioner namanya MNA atau Mini Nutritional Assessment. Nah, di situ tuh ada harus diukur, salah satunya adalah lingkar betis. Nah, ini kita belajar cara mengukurnya, yaitu pakai kaki sebelah kiri ya, dilingkarkan pada betis yang terlebar. Nih, ini betis nih ya. Paha itu yang atas, betis itu yang bawah ya. Jangan yang dilingkarkan pahanya ya, salah ya. Betis itu yang bawah. Nah, dilingkar di bagian yang paling lebar, begitu. Kemudian diukur. Nah, ini hasil ukurnya ini 31 kalau yang ini, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah lingkar kepala. Lingkar kepala merupakan salah satu pengukuran antropometri juga, berhubungan dengan ukuran otak dan tulang tengkorak. Biasanya digunakan untuk balita ya, tidak menggambarkan status gizi tetapi berhubungan dengan asupan gizi, begitu. Dalam antropometri gizi, rasio lingkar kepala dan lingkar dada dapat menentukan
kurang energi protein pada anak ya. Ini salah satu prediktor juga rasio lingkar kepala dengan lingkar dada untuk memprediksi KEP pada anak. Ini metode ini sedang dikembangkan dalam penelitian begitu. Nah, untuk mengukur lingkar kepala menggunakan pita non elastis yaitu Medline dengan ketelitian 0,1 cm, lingkarkan pita pada kepala melewati dahi dan tulang kepala belakang atau oksipital ya. Jadi dari dahi ke belakang dilingkar, kemudian lihat skala yang terbaca ya, seperti ini. Ya, ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada tulang tengkoraknya, hidrosefalus seperti itu, dan juga untuk mengetahui lingkar kepala yang berhubungan dengan ukuran kepala pada anak gitu ya. Nah, untuk grafik lingkar kepala ini biasanya bisa ditemui di buku KIA begitu ya. Jadi lingkar kepala anak sesuai dengan bulan atau usianya itu harus berada pada pita yang hijau ini untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu adalah ukuran-ukuran antropometri pada antropometri 1 ya. Minggu depan kita belajar untuk antropometri 2. Di sana juga banyak sekali ukuran-ukuran antropometri untuk memprediksi massa atau jaringan tubuh. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk antropometri 1 sesi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share this materi. Okay?